Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Iskandar Ikhlas sebagai pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mengetengahkan sejumlah hal dalam sejumlah eh, slide pada materi ajaran saya pada kuliah perdana pada semester ini. Ya. Adapun itu sebagai berikut, yaitu hukum sebagai awal Al-Qur'an ya. Ini tentang hukum di masyarakat. Gitu. Jadi hukum di masyarakat dipahami demikian. Jadi sebagai gejala sosial, hukum dimaksud untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan yang terdapat di masyarakat. Sehingga konflik kepentingan antar anggota masyarakat dapat dihindari. Kendati demikian, jika konflik tersebut ternyata terjadi, maka hukum digunakan sebagai instrumen penyelesaiannya. Oleh karena itu, agar proses pemenuhan kepentingan manusia ya, ya, saya ulangi. Oleh karena itu, agar proses pemenuhan kepentingan masing-masing manusia yang ada dalam komunitas masyarakat untuk tidak berpeluang menimbulkan konflik, maka diperlukan adanya aturan. Nah, aturan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengadakan hubungan antar sesamanya. Aturan yang dimaksud yaitu ya hukum. Nah, ketika hukum sebagai norma, maka mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Nah, kalau ada yang melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum seperti yang dikehendaki ketentuan hukum, maka ya pelanggarnya mendapat reaksi dari masyarakat. Nah, reaksi itu diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap si pelanggar. Nah, pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan itu dengan memberikan hukuman. Nah, ketentuan-ketentuan yang memberikan hukuman kepada seseorang karena kelalaian atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu dalam kehidupan kelompok sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku atau yang akan direncanakan gitu. Oleh sebab itu hukum diperlukan oleh manusia selaku pribadi karena untuk menjamin hak-hak pribadi seseorang seperti hak hidup, melindungi kesewenang-wenangan pihak yang kuat, dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya. Nah, kemudian 4 hal yang mendasari bahwa hukum diperlukan bagi kehidupan masyarakat. Jadi, hukum diperlukan bagi kehidupan masyarakat minimal ada 4 hal yang mendasarinya. Yaitu, 1, ya, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi. 2, menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat sehingga keseimbangan hidup masyarakat dapat tercapai. Ketiga, hukum diciptakan untuk penyelesaian konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelum terjadi konflik. Nah, terakhir itu yang 4,
menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan damai agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Nah, jadi berdasarkan empat hal tersebut di atas ya, dari itu maka kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, di mana kegunaan norma itu bagi manusia adalah untuk memberi petunjuk bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari. Dalam pergaulan hidup dibedakan 4 macam norma atau kaidah, ya, yaitu 1. Norma agama, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini atau norma agama ini bersifat umum dan mendunia atau bersifat universal serta berlaku bagi seluruh golongan umat manusia di dunia. Seperti contoh, larangan untuk berbuat riba dalam perdagangan, ya, sebagaimana tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran ya tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan lalu terus berhenti ya dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu atau sebelum datang larangan dan urusannya terserah Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang ini adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, dari jenis pengaturan dalam norma agama, baik yang bersifat perintah, larangan maupun anjuran, ya, sesungguhnya tercantum 3 ajaran agama sesuai kepercayaan umat manusia di dunia, ya, seperti Islam yang terdapat dalam kitab sucinya Al-Quran, Kristen, Katolik, dan Protestan terhadap kitab sucinya Injil dan dalam kitab perjanjian, Hindu atau Buddha yang terdapat pada kitab suci Dharma. Nah, sementara norma kesusilaan ya, itu adalah hal yang menjadi pengaturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Pengaturan hidup ini biasanya berupa bisikan kalbu atau hati, ya, batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap, dianggap sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Nah, kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar supaya ia menjadi manusia yang sempurna, dalam artian menjadi manusia yang bermartabat dalam pandangan manusia lainnya. Hasil daripada perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu, ya, pada manusia tergantung atas pemahaman dan pandangan dari tiap-tiap pribadi manusia yang bersifat perseorangan atas suatu tindakan manusia. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah hal yang menjadi peraturan hidup di mana timbul dari pergaulan hidup segolongan manusia dalam hubungan sosial kemasyarakatan.
Jadi peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitar lingkungan manusia itu. Nah, oleh sebab itu, satu golongan masyarakat tertentu dapat menentukan peraturan-peraturan yang menjadi suatu pedoman berkenaan dengan kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat itu. Seperti contoh dalam pergaulan hidup masyarakat Jawa misalnya, berjalannya seorang orang muda ketika melewati orang yang lebih tua, maka orang muda harus mengucapkan terlebih dahulu untuk salam kepada orang yang lebih tua sembari mengungkapkan permisi atau monggo gitu ya. Nah, kemudian norma hukum. Norma hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum atau kaidah hukum, di mana peraturan-peraturan yang mengandung norma atau kaidah hukum dibuat oleh penguasa negara. Nah, oleh sebab itu, peraturan yang dibuat oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Alat-alat negara yang bisa melakukan untuk melaksanakan kaidah atau norma hukum yang menjadi peraturan negara ialah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Adapun yang menjadi kaidah atau norma dapat digolongkan menjadi beberapa macam peraturan hukum. Seperti contoh hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai pengertian hukum. Jadi berbicara tentang masalah hukum secara konseptual, maka kita akan banyak menemukan peristilahan. Bahkan ya, pendefinisian yang berbeda-beda atas penyebutan dan pemahaman hukum sebagai pengertian yang dapat menjadikan sebuah referensi di dalam perkembangan hidup manusia. Hidup manusia itu membutuhkan hukum yang dapat memberikan pencakupan setiap aktivitas manusia dalam kehidupannya. Ya. Jadi hukum itu melingkupi, sehingga hal inilah yang menjadi pandangan bagi ahli hukum negeri Belanda atau negeri kincir angin, yaitu L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding to the Studie van het Nederlandrecht. Ya, di situ disebutkan bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang dimaksud dengan hukum itu, karena ia beranggapan tidak mungkin mendefinisikan hukum tersebut dirumuskan sesuai dengan kenyataan hidup manusia di dalam kemasyarakatan dan kenegaraan. Alasan sebagaimana diungkapkan Apeldoorn ya memberikan ilustrasi bahwa sulitnya merumuskan atau mendefinisikan hukum. Ya, mendefinisi yang diharapkan mencakup semuanya. Hal ini berbeda atau tidak sama seperti orang ingin mengetahui lautan begitu. Ketika orang ingin mengenal lautan, maka ia harus datang melihat lautan itu. Selesai. Tapi bila orang ingin melihat hukum, maka ia tidak cukup hanya tahu atau melihat hukum secara normatif saja. Sebab hukum sesungguhnya tidak hanya tampak dalam penglihatan mata, ya, yang ada pada undang-undang, melainkan secara substansial yang terdapat di balik apa yang tampak pada undang-undang juga itu suatu keniscayaan. Namun tidak berarti hukum tidak dapat didefinisikan oleh para ahli hukum tentang pengertian hukum, ya, yang dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum. Paling tidak, ya, definisi yang diungkapkan oleh para ahli meskipun tidak mencapai pada pengertian hukum keseluruhan aktivitas manusia, akan tetapi dapat memberi batasan-batasan terhadap pengertian hukum sebagaimana gambaran tentang definisi hukum. Nah. Kemudian
apa ya? Secara etimologis hukum seringkali disinonimkan atau disamakan dengan recht dalam bahasa Belanda atau law dalam bahasa Inggris, loi atau droit dalam bahasa Perancis, ius dalam bahasa Latin, directo bahasa Spanyol, atau bahasa Italia yang disebut diritto. Penyebutan peristilahan hukum dalam bahasa asing yang berbeda-beda itu sesungguhnya istilah hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Arab. Hukum dalam pengertian zamannya adalah ahkam. Ahkam itu berarti segala hukum. Dengan demikian permasalahannya adalah apakah hukum itu? Beberapa pemikir telah menempatkan pertanyaan ini sebagai kerangka filosofis di dalam banyak karangan mereka seperti sejak Plato sampai Hart, dari Aristoteles hingga Dworkin, ya. Bahkan orang-orang Skandinavia dan semua ahli hukum lain mencoba bekerja keras menjawab permasalahan ini, namun tetap tidak memperoleh jawaban memuaskan mengenai hukum tersebut. Ya. Kemudian kita berbicara hukum secara terminologis. Terminologi dari Utrecht atau definisi Utrecht. Utrecht memberikan definisi hukum, ya, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, ya, itu, dalam kurung perintah-perintah dan larangan-larangan, ya, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Kemudian pendapat dari Sudirman Kartohadiprodjo. Sudirman Kartohadiprodjo itu mendefinisikan hukum dalam bukunya Tata Hukum Indonesia, menyebutkan hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Nah, itu ya pendapat dari Sudirman Kartohadiprodjo. Nah, kalau pendapat dari Muchtar Kusumaatmadja ini menyatakan, ya, dalam bukunya yang berjudul Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional mengatakan hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Terminologi lainnya disampaikan oleh JCT Simorangkir dan Wuryono Sastro Pranoto. Ya. Dalam buku mereka yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia diungkapkan, hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, ya. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Definisi Van Vollenhoven dapat ditemukan pada bukunya yang bertema Het Adatrecht van Nederlandse-Indië, yang mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lain. Ya, dari definisi yang dikemukakan sejumlah ahli yang disampaikan sebelumnya,
Maka dapat ditarik pemahaman sebagai kerangka yang mengandung pengertian hukum itu meliputi beberapa hal. Satu, ya, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dua, itu diadakan oleh badan-badan resmi yang wajib. Tiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan empat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Nah, dari sejumlah pengertian yang sudah disampaikan tersebut, ya, maka dapat diketahui ciri dari konsepsi hukum. Untuk dapat mengenal hukum sebagai kaidah, yaitu dapat dirumuskan dari pengertian hukum sebagai konsep dasar yang dijadikan ciri-ciri hukum adalah, ya, meliputi tiga hal. Satu, adanya perintah dan atau larangan. Dua, itu perintah dan atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Kemudian yang tiga, dan apabila setiap orang tidak mengindahkan perintah dan atau larangan hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, maka terkena sanksi yang tegas. Gitu. Mengenai tujuan hukum, ya, dari rumusan ciri-ciri hukum sebagaimana yang telah dikemukakan, ya, tadi, maka hukum itu dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah hukum yang menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Dalam pandangan L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dan dalam pergaulan hidup manusia itu tentu terdapat macam kepentingan baik yang menyangkut harta benda, kehormatan, jiwa maupun kemerdekaan dan kebebasan hidup setiap manusia di dalam lingkungannya. Maka hukum diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut secara adil dan bijaksana bagi tiap-tiap manusia dalam masyarakat di dalam pergaulan hidupnya. Tuh. Kemudian ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Ya. Jadi kalau mempelajari pengantar hukum Indonesia, ruang lingkupnya meliputi hal-hal berikut ini. Apabila sifat-sifat hukum, ya, sebagaimana yang telah diuraikan tadi, ya, yang dihubungkan dengan arti dan fungsinya di dalam masyarakat, maka masalah tersebut pada hakikatnya dapat dikembalikan pada persoalan apakah yang sebenarnya menjadi tugas hukum. Ya, tugas pokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Oleh karena itu, ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya suatu masyarakat yang teratur. Ya, hal mana ini berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya. Dengan demikian, pengertian-pengertian manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian-pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, di samping ketertiban, maka hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan yang pada hakikatnya berakar pada kondisi yang pada suatu waktu tertentu diinginkan oleh suatu masyarakat yang tertentu pula. Biasanya, ya, kita bicara konsepsi keadilan, biasanya konsepsi tentang keadilan tersebut baru menonjol apabila warga-warga masyarakat menghadapi hal-hal yang dirasakan tidak adil. Nah, di dalam hal ini hukum bertugas agar supaya warga-warga dan golongan-golongan dalam masyarakat merasa dirinya mendapat penghargaan yang sewajarnya dari pihak-pihak lain, dan agar supaya setiap warga maupun golongan tidak merasa dirugikan karena tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang lain itu.
Agar tercapai ketertiban masyarakat, maka diusahakan untuk mengadakan kepastian di dalam pergaulan antar manusia di dalam masyarakat. Kepastian ya atau kepastian hukum di sini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan eh, kepastian hukum dalam dalam kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Dari pengertian hukum tersebut, sehingga hukum digolong-golongkan ke dalam rumpun wilayah ruang lingkupnya berdasarkan jenis-jenis lapangan hukum yang menjadi kajian pengantar hukum Indonesia. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu disebutkan bahwa bukan Undang-Undang Dasar 45. Dalam Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar sementara ini ya, pernah disebutkan beberapa lapangan hukum, yaitu khususnya pasal 102 dan pasal 108. Menurut pasal 102 Undang-Undang Dasar 50 disebutkan adanya lapangan hukum perdata, 2 hukum dagang, ketiga hukum pidana sipil, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana. Nah, ya. Jadi kalau itu bicara pasal 2 ya, pasal 102. Selanjutnya kita berbicara tentang ini. Tata hukum Hindia Belanda. Jadi tata hukum Hindia Belanda itu kan ya tata hukum Indonesia pada masa itu ya, pada masa penjajahan Belanda. Jadi pada pasal 108 Undang-Undang 50, Undang-Undang Dasar Sementara 50, disebutkan adanya suatu lapangan hukum, yaitu hukum tata usaha. Nah, bila kita perhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut, yakni pasal 102 dan 108 Undang-Undang Dasar Sementara 50, ya, menurut Soebardjo, bukan maksudnya untuk menyebut pembagian lapangan hukum di Indonesia, sehingga tidak menyebut lengkap semua lapangan hukum, melainkan pasal 102 UUDS 50 hanya menyebutkan lapangan-lapangan hukum yang harus dikodifikasi. Yang dimaksud dengan kodifikasi, dibukukan, jadikan satu, ya, undang-undangnya begitu. Nah, dengan kata lain, pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 hanya menyebut lapangan-lapangan hukum yang harus dikodifikasi, sedangkan pasal 108-nya hanya menentukan siapa yang harus memutus sengketa-sengketa mengenai hukum tata usaha atau hukum administrasi. Nah, berdasarkan penggolongan hukum Undang-Undang Dasar 50 sesungguhnya sudah dikenal dan senantiasa dianut oleh banyak tata hukum yang sudah lama adanya, terutama di Eropa dan juga tata hukum Hindia Belanda, yaitu yang dikenal tata hukum Hindia Belanda. Nah, tata hukum yang dikenal tersebut yaitu satu, hukum tata negara atau Stadrecht atau Constitution Law. Nah, hukum tata negara ini atau Stadrecht atau Constitution Law ini yaitu keseluruhan aturan hukum tentang organisasi negara, ya, atau tentang tata negara. Kemudian hukum tata usaha. Nah, hukum tata usaha ini sama dengan hukum administrasi negara atau administrasi Recht atau administrative law, ya.
Hukum tata usaha ini maksudnya adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dan melakukan tugas-tugasnya. Sementara hukum perdata, yang dimaksud dengan hukum perdata, yaitu privat reh atau bergerek reh atau civil reh atau civil law. Ya, ini artinya adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari seseorang terhadap orang lain, serta mengatur tingkah laku mereka di dalam pergaulan masyarakat dan pergaulan keluarga. Kemudian bagaimana dengan hukum dagang? Ya, hukum dagang atau handless reh atau commercial law. Ya. Itu artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu terhadap orang lainnya, khusus dalam lapangan perniagaan. Sehingga juga dikatakan hukum dagang itu sebagai hukum perdata yang khusus. Hukum perdata khusus. Kemudian hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht atau criminal law adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemaksa yang khusus. Yang khusus ini dalam kurung artinya pidana. Jadi aturan-aturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemaksa yang khusus yang diancam kepada siapa yang tidak mentaati aturan-aturan hukum dari lapangan-lapangan yang lain. Ya, gitu. Jadi pidana ini diancamkan kepada siapa saja yang tidak mentaati aturan-aturan hukum yang ada di lapangan lain. Nah, hukum pidana itu dibagi dua, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer. Nah, kemudian yang terakhir itu hukum acara atau proses reh. Hukum acara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan aturan hukum material. Dalam hukum acara ini ada dua macam, yaitu hukum acara pidana, kemudian hukum acara perdata. Hukum acara pidana yaitu strafproses reh, hukum acara perdata adalah bergerak proses reh. Ya, nah, itu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perdana ini. Untuk itu perkenankanlah saya untuk mengakhiri materi saya pada kesempatan ini. Dan akhir kata saya ungkapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.